Suara ya? Ya. Oke. Oke. Ya, sudah Sekali lagi selamat terdengar, Pak. sore rekan-rekan pemuda, Pak Gelen. Yes, sore ini saya dapat tema forgive and forget. Forgive and forget kalau bahasa Indonesia mungkin memaafkan dan melupakan gitu ya. Nah, memaafkan kesalahan orang lain kepada kita itu memang bukan perkara mudah ya. Tapi Tuhan mau kita dapat mengampuni. Ya. Jadi misi kita di sore hari ini adalah mengingatkan kita semua sebenarnya, bukan hanya rekan-rekan di IYF, anak-anak muda di IYF, untuk mengingatkan kita semua mengenai betapa besar kasih Allah kepada kita dengan mengampuni manusia yang berdosa, bahkan rela memberi dirinya untuk menebus dosa dunia ya, dan dosa kita semuanya. Nah, ini misi kita di sore hari ini ya. Next Pan, yang pertama, nah ini baru dilewatin, barusan saya bacain yang ini ya, tema. Nah, oke. Nah, yuk kita sama-sama baca Alkitab. Sebenarnya nggak usah buka Alkitab sih, di sini sudah sudah saya tuliskan ya. Di bacaan Alkitab kita sore hari ini diambil dari Matius 18 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Gambar di sebelah, does God say we should forgive but not forget? Apakah Tuhan ngajarin kita hanya memaafkan tapi nggak bisa melupakan? Nah, ini berhubungan dengan tema kita. Nah, firman Tuhan yang dari Matius 18 ayat 21 sampai 22 ini cukup baik dan seringkali kita dengar di dalam khotbah-khotbah mingguan. Bagaimana Tuhan mengingatkan Petrus ketika Petrus menanyakan apabila saudaranya, kalau kita bisa memaafkan orang atau saudara kita, bahkan berapa kali sih kita harus memaafkan mereka? 70 kali 7 kali itu menggambarkan bahwa itu tidak ada batasnya. Artinya enggak hanya bisa dibatasi oleh berapa kalinya, tapi ketika Petrus mengatakan 7 kali, Yesus menjawab yang jauh lebih banyak daripada itu. Ya. Jangan nanti kita hitungin dari kecil kita sudah maafin orang 70 kali 7, udah selesai. Besok setelah itu kita boleh nggak memaafin orang. Nggak begitu ya. Next one. Ya, kita belajar dari tema kita, memaafkan dan melupakan. Oke, kita belajar dari hal memaafkan dulu ya. John F. Kennedy pernah berkata gini, forgive your enemies but never forget their names. Kocak sih, gitu ya. Dan lupakan musuhmu tapi jangan lupain namanya. Berarti sama aja. Kalau kita mengingat musuh kita, berarti kita kesel lagi, timbul lagi rasa marah kita, gitu ya. Nah, memaafkan adalah salah satu keputusan secara sadar
definisinya ya, memaafkan itu adalah salah satu keputusan secara sadar serta disengaja yang dilakukan untuk melepaskan pikiran dan perasaan negatif terhadap seseorang yang melakukan kesalahan. Terlepas kesalahan tersebut dapat dimaafkan atau tidak. Ya, definisinya adalah memaafkan satu keputusan secara sadar serta disengaja yang dilakukan untuk melepaskan pikiran dan perasaan negatif terhadap seseorang yang telah melakukan kesalahan. Memaafkan itu sulit, tapi bertahan untuk melupakan lebih sulit lagi. Gitu. Nah, pertanyaannya, kalau dari definisi ini sudah mengatakan sulit, apakah memang itu sulit? Ini next one. Nextnya, oke. Saya mencatat ada dua aspek, ya, aspek dari kata memaafkan ini ya. Ada intrasikis dan interpersonal. Apabila kedua aspek ini saling bergabung untuk menciptakan akan menimbulkan atau menciptakan tingkatan dari memaafkan. Gitu. Penjelasannya sebagai berikut. Ada 4. Kalau digabung nih tingkatan dari memaafkan mulai dari yang rendah sampai yang berat gitu ya. Yang pertama adalah no forgiveness. No forgiveness ini pada tingkatan ini tidak ada korelasinya antara psikis dan interpersonal. Atau kita belum bisa memaafkan sama sekali kesalahan. Ya, no forgiveness ini tingkatan yang paling tinggi kalau menurut saya. Karena di sini perasaan kita tidak benar-benar nggak bisa memaafkan orang sama sekali. Pokoknya apapun alasannya, apapun bentuknya, pokoknya tidak ada maaf bagimu. Yang kedua adalah hollow forgiveness. Apa itu hollow forgiveness? Pada tingkat ini, tingkat memaafkan gabungan antara aksi dan aspek interpersonal. Dan tidak ada pernyataan dari intrasikis. Gitu. Saya lupa menjelaskan bahwa apa itu intrasikis, apa itu interpersonal. Mohon maaf, tadi kelewatan. Intersikis adalah aspek yang mencakup keadaan dan proses yang terjadi di dalam diri seseorang yang telah dirugikan secara mental dan pikiran serta tindakan yang menyertainya. Jadi intrasikis itu adalah proses yang terjadi dalam diri seseorang yang telah dirugikan secara mental, pikiran serta tindakan yang menyertainya. Gitu. Kalau yang interpersonal itu aspek yang menganggap memaafkan orang lain sebagai tindakan sosial antar manusia. Menganggap memaafkan orang lain sebagai tindakan sosial antar manusia. Nah, yang tadi no forgiveness adalah dia tidak ada korelasi antara intrasikis maupun interpersonal. Bahwa aspek ini benar-benar total tidak mau memaafkan orang sama sekali apapun alasannya. Gitu. Nah, yang hollow forgiveness yang kedua, tingkat memaafkan yang merupakan gabungan dari aspek interpersonal dan tidak ada pernyataan dari intrasikis. Kata lainnya adalah tindakan memaafkan dengan hollow forgiveness ini kita sudah dapat berkata, iya, aku sudah memaafkan kamu.
Gitu. Kalau yang pertama tadi tiada maaf bagimu, kalau yang kedua ini kita sudah bisa berkata, oke, saya sudah memaafkan kamu, namun kita masih memiliki rasa dendam di hati atas kesalahan perbuatan orang itu kepada kita. Nah, mungkin sambil saya menjelaskan ini, kita jujur-jujuran kepada diri kita. Saya bisa nggak ya, di dalam tingkatan mana sih saya ini? Ya, yang pertama, sorry, tiada maaf bagimu. Kalau yang kedua tadi, follow forgiveness, ialah oke, saya bisa memaafkan kamu, tapi dendam masih aja. Awas lu, lain kali gue bales. Mungkin seperti itu ya. Nah, yang ketiga, silent forgiveness. Nah, pada tingkat kali ini sudah ada pernyataan terhadap intrasikis, ya. Namun tidak ada aksi dari interpersonal yang bisa memaafkan pada tingkat ini. Jadi kita sudah memaafkan orang, oke. Yang tadi kan jadi tingkatannya kan tadi, oke, saya sudah bisa memaafkan kamu, saya udah maafin kamu, cuman masih dendam. Kalau dalam tingkatan ini kita sudah memaafkan perbuatannya di dalam hati, dan kita sudah bisa memaafkan dia, tapi daripada gue deket lagi sama dia, udah deh gitu. Jadi lebih memilih setelah dia memaafkan terus menghindar gitu. Ya, ini masuk kepada silent forgiveness. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah total forgiveness. Total forgiveness ini semua aspek yang dua tadi berkorelasi dan menciptakan kata memaafkan sesungguhnya. Jadi benar-benar dia ya udahlah, saya memaafkan, saya sudah menerima kenyataan, baik secara intrasikis maupun interpersonal. Nah, rasanya yang paling baik adalah yang ini ya, total forgiveness. Ya itu, ya udah, saya sudah memaafkan kamu dan bisa menerima dia kembali. Cuman mungkin untuk melupakan masih belum. Di sini ini kita membahas masalah aspek memaafkan, tingkatan memaafkannya. Nah, kebiasaan kita, coba kita mau mau jujur-jujuran sama diri kita. Saya ada di level yang mana? Kalau ada orang yang pokoknya kalau gue disakitin, gue akan 2 kali lebih nyakitin dia lagi, misalnya kayak gitu. Dan lu nyakitin gue, nggak ada maaf bagimu. Nanti level 1. Level 2, oke, saya bisa memaafkan, tapi awas lu ya. Gue punya kesempatan, gue akan balas. Gitu. Itu level yang kedua. Level yang ketiga, oke, saya bisa memaafkan. Terus dalam hatinya bilang, ya udahlah, saya masih bisa menerima lah. Yang ketiga ini adalah dia sudah bisa memaafkan, tapi dia nggak mau memilih untuk menghindar dari orang itu, menjaga jarak. Kalau bisa nggak usah ketemu dah, daripada nanti gue ketemu sama dia jadi bikin luka lagi, misalnya kayak gitu ya. Nah, yang keempat yang bagus, dia bisa memaafkan dan dia bisa menerima, tapi melupakan ya nggak tahu, belum tentu. Jadi tingkatan memaafkan ada 4 ya. And next, nah, jadi pertanyaannya gini, bisa nggak sih kita memaafkan dan bisa melupakan? Kalau di slide ini dikatakan memaafkan tidak harus melupakan, benarkah atau bisakah? Nah, gambar sini bagus juga. Do Christians have to forgive and forgive? Maybe not, gitu ya. Nah, memang susah banget ketika kita harus memaafkan sekaligus melupakan. Jujur, susah sekali. Gampang ngomongnya, susah ngejalaninnya. Itu apa betul nggak sih?
Gitu. Nah, banyak seringkali kita suka bicara seperti ini. Aku sudah memaafkan. Tapi kejadian itu selalu membuat aku sedih, sakit. Gitu ya. Nah, secara nggak sadar apa aku belum memaafkannya. Jadi itu masuk ke di dalam golongan yang kedua. Dia sudah bisa memaafkan tapi ada masih nyimpan dua dan ketiga itu bisa masuknya ya. Nah, banyak orang beranggapan bahwa merupakan hakikat dari memaafkan, ya. Melupakan. Banyak orang menganggap melupakan adalah hakikat dari memaafkan. Namun hal ini keliru. Katanya memaafkan nggak harus melupakan. Ini orang umum ya, yang kita bicara sebagai orang umum, sebagai orang, mungkin banyak orang Kristen juga seperti ini. Katanya memaafkan nggak harus melupakan kok, gitu. Karena alasannya bagaimanapun Allah menciptakan kita dengan ruang ingatan yang sangat luas. Jadi Tuhan menciptakan kita memori banyak, file-file yang bisa kita simpan. Di mana ruang ingatan itu berisi laci-laci memori yang dapat kita buka kapan saja, secara langsung atau nggak langsung, sadar atau tidak sadar, kadang-kadang suka keluar memori-memori. Ya lah nih, kok kemarin begini, kemarin awas lo ya, nyakitin hati saya, atau awas sudah kemarin kamu ngebohongin saya, nipu saya sekarang, gitu ya. Itu bisa keluar alasan ini kenapa kita memaafkan bisa, tapi belum tentu bisa melupakan. Bahkan kayaknya nggak mungkin kita bisa melupakan. Nah, statement tersebut adalah anggapan banyak orang. Tapi kita sebagai orang Kristen nggak boleh lupa mengenai perintah Allah, gitu ya. Tuhan nggak seperti yang manusia banyak mengatakan bahwa oke, saya bisa memaafkan, tapi saya nggak mungkin bisa melupakan. Next. Ya, memaafkan nggak cukup. Tuhan mau kita mengampuni. Ya, kalau kita tadi orang-orang pada umumnya bilang saya bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan, karena alasannya Tuhan menciptakan banyak ruang di kita yang bisa timbul sewaktu-waktu, sehingga itu bisa mengingatkan kembali dan kita akan jadi marah lagi dan kita nggak akan bisa melupakan. Umumnya begitu memang. Gitu. Tapi kita sebagai orang Kristen dituntut Tuhan nggak seperti itu. Tuhan mau kita mengampuni, ya, bukan sekedar memaafkan. Maafin aja nggak cukup, mungkin maafin masih bisa, ya. Tapi kalau kamu mau bisa belajar melupakan, kamu harus ada tingkatan memaafkan plus. Plusnya, memaafkan plus itu sama dengan mengampuni. Makanya Alkitab sepertinya tidak berkata maaf, tapi harus mengampuni. Ya, nah, mengapa harus mengampuni? Karena itulah perintah Allah. Nah, menolak perintah Allah sama dengan dosa. Gitu. Nah, sekarang kita sebagai orang Kristen tahu loh bahwa kita tuntutan dari Tuhan, maunya Tuhan adalah kita mengampuni. Gitu. Kalau kita tidak mampu dan gagal itu berarti kita melawan perintah Tuhan sampai dengan dosa. Nah, tinggal pilihannya bagaimana? Apa kita memang mau berkeras dengan oke, saya bisa memaafkan, nggak mau mengampuni gitu, atau melupakan? Ya. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Yuk kita buka. Kalau yang ini kita buka. Matius 16. Matius 6 ayat 14
sampai 15. Saya buka dulu ya. Matius. Matius 6 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu sekali. Ini loh yang tadi dibilang bahwa menolak perintah Allah sama dengan dosa. Karena perintah Allah harus kita lakukan. Kalau kita memang sebagai orang Kristen, mudah enggak, tapi kita bisa belajar, gitu ya. Pengampunan adalah sebuah keputusan untuk melepaskan atau membatalkan seseorang dari kewajiban atau hutang yang terjadi ketika orang tersebut melukai Anda. Ini ditulis oleh William Hines dalam bukunya Meninggalkan Masa Lalu. Disebutkan oleh dia bahwa pengampunan adalah sebuah keputusan untuk melepaskan. Jadi satu keputusan ya untuk melepaskan atau membatalkan sesuatu dari kewajiban atau hutang yang terjadi ketika orang tersebut melukai kita. Saya pikir ada benarnya, ya, benar bahwa ini adalah satu keputusan antara kita mau, kita usahakan, atau benar-benar nggak mau. Gitu. Nah, sebagai orang-orang Kristen, khususnya teman-teman pemuda di IGF, saya ingetin kembali bahwa kita harus belajar untuk mengampuni, yaitu mengampuni bukan hanya itu, tapi dan di dalamnya memaafkan dan melupakan. Itu belajar ya untuk mengampuni. Oke, next. Nah, Matius 18 ayat 23 sampai 35 ini panjang sekali. Di sini mengenai saya baca deh ya, mengenai cerita mengenai yang orang yang berhutang kemudian dilunasin tapi dia nggak bisa memaafkan saudaranya yang berhutang kepada dia ya. Yang menarik di sini adalah begini. Masalah hal mengampuni dan melupakan itu disebutkan sebagai mengenai hal kerajaan surga. Jadi memang ketika Tuhan memberikan perintah, Tuhan tuh tak benar-benar memberitahu kepada kita betapa pentingnya. Karena ini menyangkut mengenai hal kerajaan surga. Nah, saya bacakan kepada rekan-rekan IGF di sore ini ya. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan kepada ia supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan kepada hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, lalu tergeraklah. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka.
Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya dan menyerahkan kepada Al-Ghudul sampai ia melunaskan seluruh hutang. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, ini cerita yang mungkin sering kita dengar dan kita baca ya. Tapi ini sangat menarik ketika dihubungkan dengan perintah Allah itu. Bahwa Tuhan mau kita mengampuni orang. Nah, rupanya itu di dalam nats yang kita baca ini berhubungan dengan hal kerajaan surga, di mana kita memang harus bisa mengampuni orang seperti Bapa kita di surga mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia tidak mengingat-ingat lagi ketika kita benar-benar mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus tentunya ya. Next Pan. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai hal memaafkan. Nah, sekarang kita naik tingkat, memaafkan plus, yaitu mengampuni. Dan kita sudah baca dari Alkitab tadi mengenai hal mengampuni yang Tuhan berikan gambaran dari hamba yang diampuni oleh Tuannya. Nah, rupanya menolak mengampuni atau menolak memaafkan dan melupakan itu menunjukkan betapa kebencian sudah merasuki hidup orang. Kita khususnya kalau memang kita yang melakukan itu ya. Kepahitan dan kemarahan yang ada di dalamnya. Itu ketika kita tidak mau mengampuni, berarti di dalamnya itu ada buah kejahatan, kebencian, kepahitan, kemarahan, dan itu semua ditentang oleh Allah. Ya, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Betul sekali sih, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga, tadi sudah baca kan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak mengampuni kesalahannya. Jadi pengampunan itu mudah dilakukan. Tadi kan kita berpikir, mungkinkah itu sebagai orang Kristen kita bisa mengampuni? Yang di dalamnya adalah memaafkan dan melupakan gitu. Plus pengampunan mudah dilakukan, kita hanya perlu memberikannya kepada mereka yang datang memintanya dalam kesedihan dan penyesalan. Tentunya banyak orang yang cuma datang ketika dia bersalah cuma sekadar maaf tanpa ada rasanya kesedihan dan penyesalan yang tidak akan dilakukan, tidak akan diperbuat lagi gitu ya. Nah, kita diajarkan juga bukan cuma sekedar memberikan pengampunan kepada orang, tapi kita juga harus belajar melihat pengampunan yang model gimana sih yang kita bisa kasih ke orang. Kalau cuma yang sekadar aja mungkin kita orang nggak mendidik orang itu juga gitu. Karena Tuhan mau kita memberikan pengampunan itu. Kita juga mengingat betapa kita jahat sama Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, dan itu juga kita mau berikan kepada orang lain. Tapi kalau orang itu cuma main-main, ya udahlah, kita mendingan benar-benar lupain, karena nggak ada unsur mendidik di dalamnya. Ya, kita mengatakan kita harus mengampuni orang-orang yang salah sama kita itu tanpa syarat. Ini sengaja saya bold dan saya garis bawahi bahwa ada kata tanpa syarat, karena kebanyakan ya udah saya mau mengampuni kamu kalau ada apanya. Tapi Tuhan mau tuh tanpa syarat. Saya hanya mau mengampuni orang yang begini. Saya hanya mau mengampuni kalau dia begini gitu ya. Tapi
Tuhan mau memang benar-benar ketika ada penyesalan di dalamnya, kesedihan di dalamnya, untuk dia benar-benar tulus, kita harus mengampuni dia tanpa syarat. Next one. Nah, rupanya mengampuni itu sama dengan mengasihi, gitu ya. Karena gaya hidup orang Kristen ini atau pengikut Kristus ini adalah orang yang bisa mengasihi. Bagaimana Tuhan mencocokkan dia mengasihi kita, bahkan rela memberikan nyawanya untuk kita, manusia berdosa. Dan Tuhan juga mau itu ada di dalam gaya hidup kita sehari-hari. Di dalam Alkitab bahkan disebutkan 143 kali kata pengampunan. Dan itu hanya dalam PB, Perjanjian Baru ya. Itu adalah istilah hukum yang berarti melepaskan seseorang dari suatu kewajiban. Benar-benar dilepaskan dari satu kewajiban. Seperti tadi kalau kita berhutang kepada raja, kepada tuan, itu uang yang besar, dilepaskan sama tuan itu. Diberikan pengampunan untuk tidak membayar tanpa syarat. Ya. Nah, ketika dalam konteks keuangan itu adalah gagasan mengenai pembatalan hutang. Bayangkan orang tadi berhutang, kemudian dilunasi tanpa syarat. Gitu. Firman Tuhan di atas bukan sedang mengatakan bahwa Anda mendapatkan pengampunan dengan mengampuni. Tapi Tuhan Yesus juga sedang mengatakan bahwa orang yang telah menerima pengampunan dari Allah akan sangat mudah menjadi orang yang bisa mengampuni. Gitu. Yesus sedang menunjukkan bahwa ketika kita melepaskan orang lain melalui pengampunan, Allah juga membebaskan kita dari beban dan hukuman dan dari sikap yang tidak mengampuni. Artinya begini, ketika kita mampu melakukan pengampunan atau memberikan pengampunan kepada orang, Tuhan juga membebaskan kita dari beban yang kalau kita mungkin begini, kalau kita mau dan meminta kepada Tuhan, kita mau mengampuni orang, Tuhan akan kasih gitu. Ya, Tuhan membebaskan kita dari beban dan hukuman terhadap sikap yang tidak mengampuni. Artinya Tuhan akan memberikan kita kerendahan hati, tidak mengeraskan hati, karena satu yang harus kita tahu bahwa Tuhan ada atau menaruh rohnya di dalam hati kita. Tuhan bisa mengeraskan hati kita, bisa. Seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun ketika Musa memohon atau meminta pembebasan bangsa Israel keluar dari sana. Dikeraskan hati Musa. Berapa kali kita juga melihat bahwa Tuhan mengeraskan hati seseorang, gitu ya. Nah, Tuhan yang memiliki hati. Nah, di sini ketika kita mau untuk mengampuni seseorang, Tuhan akan membebaskan dan akan memberikan kepada kita keleluasan untuk bisa mengampuni orang. Dimampukan. Karena kalau Tuhan kitanya bagaimana ya, kita benar-benar di urutan tingkatan pertama dan bisa memaafkan orang gitu. Ya, dikeraskan hati kita. Nah, ketika kasih Allah itu menembus hati kita lebih dalam dan lebih sungguh-sungguh, kita akan menjadi lebih pemaaf. Ya. Betapa susah memang. Tapi ketika kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan memampukan kita untuk memampukan kita untuk bisa memaafkan orang lain, Tuhan akan membuat hati kita ini jadi gimana ya? Jadi lebih mudah ketika orang melakukan hal yang
yang kiranya mungkin banyak yang kurang kita serap atau gimana, ya sudahlah, mungkin gitu ya. Jadi sangat mudah untuk memaafkan orang lain. Orang lain mungkin nggak ngerti kenapa kita mengampuni. Ngapain lu ngampunin orang itu? Dia kan sudah begitu menyakiti hati. Ngapain? Sudahlah, kita balas aja lain kali. Mungkin seperti itu ya. Bahkan mungkin banyak atau beberapa orang bertanya kepada kita, apa yang membuat kita menjadi seorang yang sangat mudah memaafkan? Nah, jadi kita bisa jawab bahwa saya bisa mudah karena kasih khusus yang ada dalam hidup saya, dalam hati saya. Dan dia yang memampukan kita untuk bisa melakukan itu, bisa memaafkan orang lain. Bahkan lebih dari itu kita bisa melupakan. Next one. Mengampuni atau kata dimito. Jika dilihat dari terjemahan bebas, dimite yang berasal dari kata dimito adalah kata untuk melepaskan, to break up, dismiss, leave, abandon, leave behind. Dan yang dilepaskan itu adalah debita atau yang berkonotasi hutang atau debt. Maka di sini konteksnya adalah perbedaan derajat antara yang memberi hutang dan yang diberi hutang. Dan memang demikianlah sesungguhnya hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita manusia tidak pernah sejajar dengan Tuhan, dan kita selalu dalam posisi hutang. Kita berhutang kepada Tuhan. Karena segala dosa-dosa kita, ingat ya, kita selalu berhutang sama Tuhan. Dan ketika kita melihat orang yang berhutang, orang yang menyakiti kita, orang yang yang berbuat tidak baik sama kita harus ingat itu juga kita lakukan kepada Tuhan. Sehingga kata mengampuni atau dimite ini bisa kita ingat bahwa betapa kita dosa-dosa kita yang benar-benar merah seperti kirmisi kata Tuhan. Itu kita ingat juga bahwa apabila ada orang yang melakukan itu kepada kita, mungkin nggak semerah seperti kirmisi, mungkin lebih merah muda lah, gitu ya. Tapi kita belajar, kalau Tuhan bisa memaafkan kita belajar kita bisa memaafkan orang lain. Nah, dari konteks di atas, saya kira kalimat tersebut diterjemahkan sebagai mengampuni daripada memaafkan. Lebih baiknya memaafkan plus kalau menurut saya ya. Karena memang mengampuni lebih mengerti kepada konteks hutang. Ya, kita hutang sama Tuhan. Oleh sebab itu, seperti tadi di dalam ayat yang sudah kita baca, bahwa apabila tuannya itu membebaskan pekerjanya, nah pekerja itu harus memaafkan rekannya gitu ya. Mother Teresa berkata, if you judge people, you have no time to love them. Nah, kalimat yang baik yang Ibu Teresa juga sampaikan kepada kita sore ini, jika kamu ngejudge atau menghakimi orang, kamu nggak akan punya waktu untuk mengasihi mereka, gitu ya. Oke, next one. Doa Bapa kami, Tuhan ajarkan dan Tuhan ingatkan kepada kita dalam satu kalimat mengenai pengampunan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, ada bahasa Latinnya dan bahasa Inggrisnya. Nanti silakan dibaca aja, gitu ya. Makanya ketika di dalam pengampunan itu berhubungan dengan hal kerajaan surga, dengan kasih Tuhan, itu Tuhan sampaikan di dalam pengajaran dalam doa, sehingga setiap doa, setiap hari kita berdoa,
kita mohon pengampunan kepada Tuhan, kita juga harus belajar untuk mengampuni orang lain. Nah, di sini baik sekali di doa Bapa kami, Tuhan mengingatkan kita juga. Oke, next. Kalau kebanyakan orang bilang itu susah, itu cuma bisa malaikat doang, ya orang biasa mana mungkin itu bisa. Ya. Nah, kita perlu belajar dari satu orang. Memang dia uskup ya, tapi kita boleh belajar karena dia orang biasa, cuman dia gelarnya aja kan uskup, gitu ya. Kepala apa di Roma Vatikan bilangnya apa kalau paus gitu ya, kepala dari gereja dan jemaatnya lah, ya. Tapi kita mau belajar bahwa orang biasa pun kalau minta dan kalau memang memutuskan untuk mau memaafkan orang bisa loh. Nah, Mehmet Ali Akca ini adalah seorang teroris, ya. Dia seorang pembunuh, dia teroris dan memang kerjanya untuk membunuh, ya. Dia berkebangsaan Turki, asal Kurdi. Dia pernah membunuh wartawan sayap kiri Abdi İpekçi, ya. Itu wartawan yang selalu menuliskan mengenai hal-hal yang menentang kebijakan garis keras Islam garis keras, ya. Nah, dibunuh sama si Mehmet Ali Akca. Nah, yang paling spektakuler adalah ia berusaha untuk membunuh Paus Yohanes Paulus II, John Paul II. Ini salah satu orang yang saya kagumi, Yohanes Paulus II. Ya. Mehmet Ali Akca ini menembak pelurunya kepada Paus. Paus bersimbah darah, tapi nyawanya tertolong. Ya. Setelah dia berusaha menembak dan melukai Paus itu, dia melarikan diri. Nah, kemudian ditangkap, di penjara selama 19 tahun di Italia karena proses pembunuhan tersebut. Nah, Paus Yohanes Paulus dirawat di rumah sakit, kemudian dia sudah pulih, dia menjenguknya, dan datang memeluk si Mehmet Ali Akca. Dia katakan kepada Mehmet Ali Akca bahwa saya memaafkan kamu, dan dia di dalam pembicaraan yang tidak mau dipublikasikan, bahkan Mehmet Ali Akca juga tidak pernah mau membocorkan pembicaraan mereka. Tapi yang menarik adalah begini, setelah pembicaraan itu, kemudian Mehmet Ali Akca dia memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, ya, entah Katolik, entah Kristen, tapi yang pasti dia melepaskan keyakinan yang lama. Dia kemudian beralih menjadi pengikut Kristus karena kasih, ya, kasih yang Tuhan berikan kepada John Paul II kepada si Mehmet Ali Akca. Ya. Gini, reaksi yang saya kagumi adalah begini. Ketika seorang manusia mau memaafkan dan dengan tulus hati mau memberikan kasih Tuhan, kasih Kristus kepada orang lain yang membenci dia, luar biasa. Roh Kudus bekerja
terbukti bahwa bagaimana seorang teroris yang dididik, didoktrin sedemikian rupa sehingga dia membenci kekristenan, membenci Kristus, bisa berubah seperti Paulus, nah gitu ya. Kalau di dalam ini, tapi mungkin kalau kita bilang Paulus, wah dia kan rasul, dia kan mungkin di bawah setingkat daripada malaikat gitu. Tapi Tuhan mencontohkan kehidupan nyata seseorang yang ada di dalam abad yang pernah saya alamin, bahwa seorang biasa yang memang tokoh gereja, dia mampu tuh bahkan memberikan dampak yang luar biasa. Terus kalau dia bisa, kita bisa nggak? Ingat tadi dikatakan bahwa mengampuni keputusan. Nah, bagaimana keputusan kita? Mampu nggak kita membuat satu keputusan yang baik, yang menjadi contoh bagaimana kita mampu menyebarkan kasih Kristus itu kepada orang lain, orang yang membenci kita, tentu orang yang membuat kita jadi kesel, kita jadi marah. Nggak mudah, tapi kalau tadi keputusannya tepat bahwa kita memang mau, nah Tuhan akan melepaskan hati yang yang bisa menerima, yang bisa memaafkan, gitu ya. Luar biasa. Saya sambil dapat tema ini, saya pun belajar, karena memang nggak mudah. Iblis nggak akan tinggal diam di dalamnya. Bukan hanya kebutuhan kita loh, tapi di situ berperang. Iblis akan berperang, akan merasuki hati kita, akan merasuki pikiran kita. Udah jangan dimaafin, dia kan ngasih hajar aja, balas yang lebih sakit. Nah kan seringnya begitu ya. Jadi kita harus mau belajar untuk dirubah oleh Tuhan. Kita harus belajar bahwa mengampuni adalah perintah Allah, karena di dalamnya ada kasih dan kerajaan surga yang Tuhan mau kasih kita. Apa kerajaan surga? Pendamaian, gitu ya, sukacita, buah roh yang Tuhan bisa berikan kepada kita kalau kita bisa mengambil keputusan yang jelas, yang benar, gitu ya. Bagaimana dikatakan kita boleh menjadi suratan yang terbuka? Loh, kalau kita tidak bisa mengampuni, bagaimana kita bisa menjadi suratan yang terbuka buat orang lain? Kita tidak bisa mencontohkan bahwa Kristus hidup di dalam kita. Kristus memaafkan kita. Kita dituntut untuk itu juga. Ya. Oke. Yang terakhir. Next one. Next. Oke. Udah lewat ini. Next lagi. Oke. Ini yang terakhir. Sekarang pertanyaannya kepada kita semua. Apa keputusan kita setelah kita mendengarkan berita baik seperti sore hari ini? Seperti tadi dikatakan, adalah mengampuni adalah sebuah keputusan. Itu adalah tindakan yang dimulai dari kehendak atau kemauan kita. Itu pilihan. Bahkan lebih daripada itu, pengampunan adalah gaya hidup orang percaya. Semuanya diserahkan kepada kita sore hari ini. Apa keputusan kita? Tapi kita harus ingat bahwa mengampuni adalah perintah Allah. Ya. Terus kemudian juga mengampuni untuk kemudian melupakan akan mampu dan dapat dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Kita nggak akan mampu sendirian. Itu hanya dapat bisa kita lakukan dengan kita meminta kepada Tuhan. Ya. Tentunya dengan satu keputusan yang benar bahwa kita mau mengampuni orang, mau berusaha untuk mengampuni dan melupakannya. Nah, di saat yang sama Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk mengerjakan di dalam diri kita. Yang tidak mampu itu diubah menjadi mampu. Nah, apa keputusanmu? Apa keputusan saya? Kita mau belajar, ya, belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Ayo kita belajar untuk mengampuni
Kita belajar untuk melupakan, memaafkan orang, sehingga apa? Sehingga kasih Kristus bisa kita bagikan kepada semua orang. Amin. Ya, saya buka ruang pertanyaan. Silakan. Ya, silakan teman-teman bagi mau bertanya. Oh, sudah. Saya yakin teman-teman sudah mengambil keputusan yang tepat kok sore hari ini ya. Ayo, kalau rekan-rekan IEF, rekan-rekan muda mau bertanya mengenai seputar daripada tema kita sore hari ini. Selamat sore, Pak. Sore. Siapa nih? Oh, Mega. Pak. Oke, Mega gimana? Mungkin saya mau sharing sih, Pak. Oh, mengenai topik yang kita bahas sore hari ini. Tentang memaafkan gitu. Iya. Sebagian orang dan termasuk saya sendiri mungkin memaafkan itu bukan sesuatu hal yang pada saat itu juga bisa terjadi gitu ketika seseorang melakukan kesalahan terhadap kita. Contohnya saya sendiri gitu. Saya punya pengalaman di mana saya butuh waktu yang sangat lama untuk saya bisa memaafkan seseorang gitu. Sekalipun ini adalah orang terdekat saya gitu. Iya. Jadi menurut saya memaafkan ini bukan tuntutan yang memang kita harus memaafkan gitu, tapi untuk dipaksakan dalam waktu yang singkat juga memang gak mudah gitu. Kita perlu proses untuk kita lebih bisa memahami kondisi di mana kita ngerasa kayak ngerasa tidak diperlakukan adil atau disakiti, atau ngerasa orang tersebut itu sudah sangat-sangat menyakiti kita gitu. Dan saya juga mau sharing tentang bagaimana kadang memaafkan itu tidak selalu orang yang meminta maaf gitu sama kita, karena ada beberapa orang yang tidak sadar atas perbuatan yang mereka lakukan itu melukai kita gitu. Dalam kondisi itu kadang saya sendiri gitu tidak berani gitu langsung kasih tahu gitu orang ini atas apa yang ia perbuat itu tuh sebenarnya menyakiti kita, menyinggung kita, tidak membuat kita senang gitu. Dan menurut kita apa yang dia lakukan itu sebenarnya nggak seharusnya seperti itu gitu. Saya biasanya diam sih Pak. Dalam kondisi itu saya biasanya diam di sini. Saya saya nggak mau pura-pura gitu Pak. Kadang kalau saya sendiri gitu, di saat suasana hati saya tidak baik gitu, saya milih untuk diam gitu. Apalagi ada orang-orang yang menurut saya melakukan kesalahan gitu, tapi dia kok nggak sadar sih gitu. Bahkan saya pernah punya kejadian, jadi ada gitu pokoknya yang melakukan kesalahan gitu, tapi saya nggak langsung tegur gitu. Saya punya cara yang saya nunjukin kalau sebenarnya apa yang dia lakukan itu salah gitu. Tapi orang ini dengan saya seperti itu pun tidak sadar gitu apa yang dia lakukan itu ternyata salah. Nah ini mungkin kembali lagi gitu, jadi perenungan kita masing-masing gitu. Kita lebih sadar lagi gitu apa yang kita lakukan itu sebenarnya itu udah seharusnya nggak sih gitu.
Hmm. Karena nggak semua orang itu bisa dengan terbuka untuk menyampaikan apakah kita itu benar, apakah kita itu salah. Jadi kita perlu introspeksi diri sendiri gitu. Lebih mengkoreksi apa yang kita lakukan, jangan sampai kita terlalu pede dengan apa yang kita lakuin gitu Pak. Itu aja sih Pak sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Mega. Ya. Ya di dalam kehidupan memang kita nggak bisa mau menyamakan orang lain itu pikiran sama kita. Tetap pasti saya bisa dikomplain sama Gina gitu ya. Kamu jangan nyamain orang sama kamu. Nah itu sering banget dibilang begitu. Kadang-kadang kita bisa melihat orang salah, terus kemudian kita menunjukkan dengan gaya kita ya. Seperti kalau Mega kan, saya akan menunjukkan dengan cara lain, menunjukkan bahwa dia salah. Sebenarnya kalau hanya menunjukkan sih nggak ada masalah ya. Yang Tuhan nggak mau kan di sini, ketika kamu akhirnya misalnya kamu merasa bahwa kamu disakitin orang, terus kamu diem, kemudian berpikir gimana nih cara ngebalasnya gitu. Rasanya sih nggak seperti itu ya. Dan tadi Mega udah bilang bahwa memberikan cara hanya untuk memberitahu kepada dia bahwa apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu katakan itu salah loh gitu. Dengan gaya kamu. Boleh-boleh saja. Sepanjang itu tidak menjadi luka, dia tidak menjadi memupuk rasa benci, dendam di dalam diri kita. Karena kenapa? Karena tadi sudah kita pelajari bahwa Tuhan nggak mau itu. Karena di dalam kita tidak bisa mengampuni orang itu, di dalamnya ada rasa marah, ada rasa benci, ada rasa sakit, ada rasa untuk membalas, ada. Nah Tuhan itu nggak mau itu gitu, ya. Memang nggak mudah. Kadang perlu waktu, silakan. Sepanjang tujuannya kita mau memaafkan orang, kita mau mengampuni orang gitu loh. Memang kadang-kadang orang yang bisa, ada yang bisa dalam tempo singkat, ada yang dalam tempo yang nggak terlalu lama, ada juga yang mungkin perlu waktu sampai benar-benar dia bilang oke, saya bisa mengampuni. Tapi gini, Tuhan bilang bahwa ini bukannya nggak bisa loh, gitu. Kalau kamu meminta sama Tuhan, tadi dikatakan bahwa kalau kita berusaha untuk meminta dan berusaha untuk melakukan, itu Tuhan kasih. Hati yang mau memberi. Dan karena kenapa? Karena Roh Kudus bekerja di dalamnya. Ya. Saya rasa kita belum pernah ditembak orang gitu. Sakitnya itu nggak seperti udah dia benci saya ditembak, dilukain sama ini. Gitu. Nah tadi contoh-contoh yang baik sekali yang saya dapatkan untuk menunjukkan bahwa orang biasa itu bisa loh, gitu. Bisa loh, tapi bukan bisa loh karena kemampuannya. Tidak, saya yakin bahwa seorang Yohanes Paulus II itu dia meminta kepada Tuhan untuk dia bisa memaafkan si Mehmet Ali Akbar. Gitu. Sehingga Roh Kudus bekerja, akhirnya kasihnya itu mengalir dan bisa merubah orang itu. Termasuk kalau misalnya Yohanes Paulus II bisa, kenapa tidak kita nggak bisa? Gitu. Nah Tuhan mau mengajarkan seperti itu. Tapi bagus bahwa kamu mau memberikan menunjukkan bahwa lu salah, tapi ya mungkin nggak negor karena memang orang beda-beda ya. Saya pikir dengan diam aja sudah cukup baik. Ya, dalam arti gini, diam untuk ketika saat kamu diperlakukan tidak adil lah, gitu ya. Terus kamu memilih diam, saya rasa baik. Kenapa? Kalau enggak jadi rame, gitu. Ya, tapi di dalam kediaman itu kontemplasi, kita berdoa sama Tuhan untuk bisa gimana cara saya bisa memberitahukan kepada dia bahwa itu salah loh, gitu. Itu kan sesuatu yang baik, gitu ya. Itu aja sih yang saya tanggapi dari sharing mereka. Mungkin kalau ada teman-teman lain atau Pak Gelen mungkin yang sore ini mendampingi bisa juga memberikan atau menambahkan.
Atau mungkin juga ada teman-teman lain yang mau menanyakan hal lain. Silakan. Siapa lagi nih? Penny Om Yunus tuh. Esther. Ya ada Lina, ada Aja, Ojemi, Suarez, siapa lagi? Sarah. Ya kalau masalah ini, masalah pengampunan atau mengampuni, memaafkan dan lain-lainnya itu sudah kita sering. Tapi kita harus berani juga di dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita harus jujur untuk belajar mengambil keputusan yang tepat. Ya. Bukan cuma sebagai pendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku iman itu yang paling penting. Ya. Karena yang paling penting adalah melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Yang tadi bilang. Makanya kenapa kalau kita nggak bisa ngampunin orang itu dosa? Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena kehendak Allah adalah kita mau mengampuni orang, harus mengampuni orang. Nggak ada lagi nih ya, berarti saya yakin teman-teman ini sudah mengambil keputusan sore ini bahwa saya mau Roh Kudus memimpin hidup saya ketika hati saya dilukai, disakiti orang, berusaha untuk memberikan pengampunan, mau mengampuni orang dan melupakan apa yang sudah diperbuat oleh orang itu kepada saya. Kenapa? Karena demikian juga saya melakukan itu pada Kristus, di mana dosa kita yang selalu menyakiti, bahkan benar-benar melukai hati Tuhan. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya mau mengampuni kita, gitu ya. Kalau kita sadar dan kita mengaku dosa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Demikian kita juga harus meneladani Kristus dan kita mau melakukan kehendak dari Tuhan, ya. Kehendak Tuhan bahwa kita juga harus menjadikan mengampuni orang itu menjadi tren atau gaya hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai pemuda-pemuda Kristen, sehingga kita tidak terjebak di dalam tipu daya si iblis untuk kita jatuh ke dalam dosa dan pencobaan. Oke, demikian.